Bismillah, selamat datang kembali di channel saya Artby. Dalam dunia bajak laut One Piece ciptaan Eiichiro Oda, kematian tidak pernah hadir tanpa makna. Setiap kehilangan adalah simbol perubahan bagi karakter yang tersisa maupun tatanan dunia itu sendiri. Nah, kali ini saya ingin memberikan daftar list beberapa kematian yang mengharukan di dunia One Piece. Tanpa berlama-lama, silakan untuk subscribe, like, dan share video sebanyak-banyaknya. Link saya ada di deskripsi. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Ratu Otohime, simbol harapan bagi penduduk bawah laut. Sebagai pemimpin kerajaan Ryugu, ia percaya bahwa manusia dan ras ikan bisa hidup berdampingan di dunia atas tanpa rasa takut. Ia berkeliling setiap hari mengumpulkan tanda tangan rakyatnya agar mendukung cita-cita itu. Dengan ketulusan dan empatinya, ia berhasil menjalin hubungan diplomatik dengan Celestial Dragon, langkah besar menuju perdamaian yang telah lama diimpikannya. Namun mimpi itu runtuh sekejap ketika ia dibunuh oleh Hody John, seorang ekstremis yang memanfaatkan kebencian untuk kekuasaan. Hody menembak Otohime di depan rakyatnya sendiri dan menuduh manusia sebagai pelaku pembunuhan. Kebohongan itu menyalakan api kebencian yang selama ini berusaha dipadamkan oleh ratu. Dalam sekejap, pertarungan bertahun-tahun dalam perdamaian hancur berantakan dan kebencian antar ras kembali membara. Ironisnya, Otohime sudah hampir berhasil membuka jalan bagi ras ikan untuk pindah ke daratan, namun peluru dari kebencian mengakhiri segalanya. Sebelum menjadi raja kejam Dressrosa, Doflamingo hanyalah anak kecil yang lahir dari keluarga bangsawan langit. Ayahnya, yaitu Homing, memilih meninggalkan status Celestial Dragon demi hidup sederhana di antara rakyat biasa. Namun keputusan itu menjadi awal dari penderitaan besar. Ketika identitas mereka terungkap, warga membakar rumah mereka dan memukul keluarga kecil itu tanpa ampun. Dalam situasi miskin dan tersiksa, ibunda Doflamingo jatuh sakit parah. Tak lama kemudian ia meninggalkan luka yang tak akan pernah sembuh bagi sang anak. Kematian ibunya menjadi titik balik dalam hidup Doflamingo. Ia menyalahkan sang ayah atas segalanya karena telah merampas kemewahan dan martabat yang dulu dimilikinya. Kebencian itu membara dalam dirinya dan berkembang menjadi ambisi yang mengerikan. Ia menembak mati ayahnya sendiri di usia muda dan bertekad untuk merebut kembali status Celestial Dragon meski dengan darah dan kekerasan. Dunia yang menolak memberi belas kasihan kini ia balas dengan kebrutalan yang sama. Kozuki Oden adalah simbol kebebasan dan keberanian sejati. Ia adalah samurai legendaris dari Wano, pewaris klan Kozuki, sekaligus satu-satunya manusia yang mampu melukai Kaido dengan pedangnya. Dengan tekad membuka perbatasan Wano agar dunia tahu kebenaran sejarah, Oden berjuang menghadapi pengkhianatan Orochi dan kekuasaan brutal Kaido. Namun perjuangannya berakhir tragis ketika ia ditangkap dan dihukum mati dengan cara direbus hidup-hidup di dalam panci minyak mendidih. Di tengah teriakan rakyatnya, Oden berdiri di dalam minyak mendidih sambil menopang seluruh pengikutnya di atas papan kayu. Selama 1 jam penuh, ia menahan panas yang luar biasa demi menyelamatkan para samurai. Saat janji kebebasan itu dikhianati oleh Kaido, ia tetap tersenyum bahkan ketika peluru menembus kepalanya dan meninggalkan kata-kata terakhir yang akan diingat sepanjang masa. Di antara seluruh kematian di One Piece, kisah Port God DS adalah salah satu yang paling menghancurkan hati para penggemar. S adalah kakak angkat Luffy dan Sabo serta anak kandung dari Goldie Roger, sang raja bajak laut. Karena darah yang mengalir di tubuhnya, ia menjadi target pemerintah dunia dan dijatuhi hukuman di Marineford. Eksekusinya memicu perang besar antara bajak laut Shirohige dan para marinir, sebuah konflik yang mengguncang seluruh lautan. Luffy yang kala itu belum sekuat sekarang nekat menerobos medan perang demi menyelamatkan kakaknya. Dengan kebantuan sekutu dan para tahanan Impel Down,
ia berhasil mematahkan rantai eksekusi Es. Namun kebahagiaan itu hanya bertahan sekejap. Dalam pelariannya, Es menantang Admiral Akainu yang menghina Shirohige, dan keputusan itu menjadi kesalahan yang fatal. Ketika Akainu mencoba membunuh Luffy, Es melindungi adiknya dengan tubuhnya sendiri dan menerima tinju magma yang menembus dadanya. Raja Cobra Nefertari adalah sosok pemimpin yang berbeda dari para bangsawan lain di dunia One Piece. Ia memperlakukan rakyat Arabasta bukan sebagai pengikut, melainkan sebagai keluarga. Namun di balik kebaikannya, ia menyimpan rasa ingin tahu besar tentang sejarah dunia yang dilupakan. Dalam pertemuan besar Reverie, rasa ingin tahu membawanya pada pertemuan rahasia dengan Imu, penguasa tertinggi dunia yang bahkan Gorosei tunduk padanya. Pertemuan itu menjadi awal dari akhir hidupnya. Cobra menyadari bahwa Imu bukan hanya legenda, tetapi entitas hidup yang memegang kendali penuh atas dunia. Ketika ia mulai menanyakan kebenaran tentang Nefertari Lily dan sejarah Void Century, Imu menghukumnya dengan kematian. Dengan ekor tajamnya, Imu menembus tubuh Cobra tanpa ampun. Namun sebelum menghembuskan napas terakhir, Cobra menolak menyerah. Ia menahan langkah Imu lama agar Sabu bisa melarikan diri dan membawa kabar tentang penguasa rahasia itu ke dunia luar. Sebelum era Roger dan Whitebird, dunia bajak laut dikuasai oleh satu nama yang menebar ketakutan di seluruh samudra, yaitu Rock D. Sebek. Ia adalah kapten kru Rock Pirate, kelompok paling berbahaya dalam sejarah yang beranggotakan calon-calon legenda seperti Kaido, Big Mom, Whitebird muda, dan Shiki. Sebek memiliki ambisi gila untuk menggulingkan dunia dan bahkan berani menantang langsung para Celestial Dragon di Marigold. Namun kisahnya berakhir di Pulau God Valley, tempat ia dibunuh dalam pertempuran melawan dua kekuatan besar, yaitu Gold Roger dan Monkey D. Garp. Pertempuran itu dikenal sebagai insiden God Valley, yang menjadi salah satu peristiwa paling misterius dalam dunia One Piece. Menurut beberapa catatan tersembunyi, Sebek bukan hanya bajak laut yang luar biasa, tetapi juga ancaman bagi tatanan dunia karena pengetahuan tentang abad kekosongan. Ia bahkan sempat membunuh para admiral dan menghancurkan gerbang keadilan, sesuatu yang hampir mustahil dilakukan siapapun. Namun pada akhirnya kombinasi kekuatan Roger dan Garp berhasil menghentikannya. Dr. Vegapunk dikenal sebagai manusia paling cerdas di dunia One Piece, ilmuwan yang menjembatani sains dan keajaiban. Ia adalah sosok di balik ciptaan luar biasa seperti Pasifista, Seraphim, dan teknologi luar biasa. Namun kecerdasannya juga menjadi kutukan karena rasa ingin tahu membawa ia menelusuri rahasia terlarang dari abad kekosongan. Dalam usahanya mengungkap kebenaran, Vegapunk akhirnya menjadi target pemerintahan dunia, dan pengkhianatan dari salah satu satelit sendiri menandai awal kehancurannya. Selama insiden Egghead, Vegapunk terluka parah akibat serangan dari Admiral Kizaru. Laser dari kekuatan Kizaru menembus dadanya, meninggalkan luka yang fatal. Namun sebelum ajal menjemput, sang ilmuwan telah menyiapkan rencana terakhirnya. Ia meninggalkan pesan video yang diprogram untuk disiarkan ke seluruh dunia begitu detak jantungnya berhenti. Dalam pesan itu, Vegapunk mengungkapkan kebenaran mengerikan bahwa bencana banjir besar yang melanda dunia berasal dari senjata kuno yang digunakan 800 tahun yang lalu, dan kini kekuatan itu telah diaktifkan kembali. Edward Nugent atau lebih dikenal sebagai Shirohige adalah simbol kekuatan dan kehormatan di dunia bajak laut. Sebagai manusia terkuat di dunia, ia memiliki kekuatan Gura-Gura Nomi yang mampu menciptakan gempa dan menghancurkan pulau hanya dengan satu pukulan. Meski sudah tua dan sakit-sakitan, Shirohige tetap turun ke medan pertempuran Marineford demi menyelamatkan Ace, anak angkat yang ia cintai. Bagi Shirohige, keluarga adalah segalanya. Ia lebih memilih mati di medan
pertempuran daripada membiarkan anaknya binasa sendirian. Selama perang, Shirohige menghadapi para admiral sendirian yang menahan serangan Kizaru Aokiji dan Akainu tanpa mundur selangkah pun. Bahkan setelah tubuhnya dipenuhi oleh luka, sebagian wajahnya hancur dan separuh jantungnya berhenti berfungsi, ia masih mampu mengguncang dunia dengan satu serangan terakhir. Setelah Es mati, ia mengamuk dan melukai Akainu dengan kekuatan penuh, menunjukkan bahwa di ambang kematian ia tetaplah monster sejati laut. Delapan abad sebelum era Luffy, hidup seorang manusia yang bernama Joy Boy, sosok misterius yang menjadi kunci seluruh rahasia dunia. Ia adalah pengguna asli dari Nika, buah iblis yang kini dimiliki Luffy dan diyakini sebagai simbol kebebasan sejati. Joy Boy hidup di masa kejayaan Great Kingdom, peradaban yang sangat maju secara teknologi, namun juga musuh utama dari aliansi 20 kerajaan yang kemudian mendirikan pemerintahan dunia. Joy Boy dikenal bukan hanya karena kekuatannya yang luar biasa, tetapi juga hatinya yang tulus. Ia berjanji kepada ras ikan dan Nyonya Poseidon untuk membantu mereka naik ke permukaan laut. Namun perang besar melawan kerajaan-kerajaan sekutu membuatnya gagal memenuhi janji tersebut. Dalam pertempurannya terakhir, Joy Boy gugur saat melindungi kerajaannya dari kehancuran total. Bersamaan dengan kematiannya, Great Kingdom musnah dan dunia memasuki era baru yang diatur oleh pemerintahan dunia. Gold D. Roger adalah titik awal dari seluruh kisah One Piece. Ia adalah pria yang berlayar ke ujung dunia, mencapai pulau legendaris Laughtale dan menemukan rahasia terbesar dunia. Namun tak lama setelah mencapai mimpinya, Roger didiagnosis menderita penyakit mematikan yang tak bisa disembuhkan. Daripada mati perlahan, ia memilih menutup hidupnya dengan cara paling spektakuler, menyerahkan diri kepada marinir untuk dieksekusi di kota kelahirannya, Laughtone. Saat berdiri di tiang eksekusi, Roger tidak menunjukkan rasa ketakutan sedikit pun. Dengan senyum lebar di wajahnya, ia menjawab pertanyaan seorang penonton tentang harta karunnya. "Kau ingin harta karunku? Carilah, aku tinggalkan semua di tempat itu." Kata-kata itu mengguncang dunia, menyalakan api petualangan di hati jutaan orang. Dalam sekejap, kematiannya memulai Great Pirate Era, masa dimana semua orang berlayar menuju Greenland untuk mencari One Piece. Take to the seas. My treasure is yours to find. Oke guys, itu tadi adalah daftar list kematian dari para tokoh One Piece dengan cara kematian yang mengharukan. Jika kalian suka dengan konten kali ini, silahkan subscribe, like, dan share video sebanyak-banyaknya. Link sampai di deskripsi. Jika kalian tidak suka dengan konten kali ini, silahkan untuk dislike juga, nggak apa-apa. Oke, saya Arbay sama pamit undur diri. Bye bye guys.